harus kurikulum merdeka? Ada 3 poin Bapak Ibu yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa kurikulum merdeka itu satu, lebih sederhana dan mendalam. Karena apa? Fokus pada materi yang esensial. Jadi materi ini, misalkan materi ini tentang matematika misalkan, ya hanya esensial saja. Secara pribadi, saya ucapkan terima kasih atas undangan dan penghormatan yang luar biasa ini, karena di siang yang cukup panas di sini, kami sudah dikatakan tempat yang begitu mewah menurut saya. Di suatu tempat yang cukup bagus. Kalau tadi Bu Wit bilang kalau dilihat dari luar, wah dipandang sebelah mata, sebenarnya enggak sih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan pembahasan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah penggerak sudah 3 tahun, 3 tahun ini berjalan. Ini untuk pengantar, serupa seperti itulah seorang guru. Di sini riwayat dari Ki Hajar Dewantara ibaratkan kayu yang tidak terpakai, yang tidak dimanfaatkan, tapi kita sebagai guru, kita olah, kita ukir, kita berdaya gunakan untuk lemari, untuk kursi, untuk meja, seperti itu. Seperti murid yang kosong, benih, kita kasih masukan yang positif. Nanti seperti anak yang berguna untuk masa depan. Nah, sekarang untuk itu pertanyaan tematik. Ingatlah, 1 persatu murid di kelas. Pasti setiap kelas pasti ada 1, 2, 3 anak yang berbeda. Anak itu unik, anak itu beragam. Bagaimana karakter setiap anak di kelas pasti guru tahu. Apakah anaknya itu pendiam, apakah itu dia anaknya cerewet atau ramah atau nakal. Setiap guru pasti memiliki pemahaman tersendiri. Yang kedua, bagaimana gaya belajar mereka. Yang ketiga, apa minat mereka. Kita sebagai guru harus tahu minat anak didik kita. Yang keempat, siapakah yang paling menyukai kelompok. Biasanya kalau anak-anak di kelas dikasih LKPD, pasti ada 1, 2 anak yang gak suka berkelompok, makanya main sendiri. Yang kelima, siapakah murid yang masih perlu dibantu untuk membaca. Pastinya anak pasti ada yang 1, 2 yang tidak bisa membaca atau menulis. Yang keenam, siapakah yang paling senang menggambar. Nah, setiap anak pasti ada yang suka, entah itu di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, atau bahkan kelas tinggi. Pasti ada 1, 2 anak yang suka menggambar. Di sini untuk pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus melakukan upaya konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Jadi setiap guru harus tahu karakter setiap anak didiknya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Di sini untuk pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Yang pertama, konten. Materi apa yang akan dipelajari oleh siswa tersebut. Jadi guru harus sudah mempersiapkan materi. Kira-kira besok materi apa yang saya akan sampaikan ke anak. Harus sudah tertata, sudah rapi. Yang kedua, proses. Kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Jadi proses selama guru memberikan pembelajaran. Entah itu berdiskusi, entah itu demonstrasi. Di luar kok ada wajahmu. Kita ajak anak-anak untuk menghitung. Terus apa di luar kok ada beberapa motor untuk diparkir. Nah, itu anak ajak untuk menghitung atau mengelompokkan paling banyak sedikit, lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak, seperti itu.
yang saya berikan kebetulan menggunakan Chromebook. Anak-anak saya ajak untuk belajar dan bermain Chromebook supaya anak itu senang. Terus untuk yang kedua, dokumentasi proses. Anak itu prosesnya ada yang pembelajarannya suka membaca. Kita sediakan buku pelajaran atau buku bacaan yang anak suka. Oh, anak itu suka menggunting usapan seni budaya tentang penjumlahan. Kita carikan benda-benda atau gambar yang berhubungan dengan penjumlahan. Terus kita misalkan anak suka dengan uang, mata uang, koin dan kertas dan logam, kita carikan alat peraga seperti kayak uang, uang kertas, uang logam, kita gunting, terus nanti kita sebar ke anak biar anak bermain dan belajar sendiri. Yang terakhir, dokumentasi produk. Ini untuk produk yang saya ajarkan anak menggunakan yang pertama model jamrut. Di situ ada pembelajaran. Pertama, siswa dapat menerapkan toleransi di tengah perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang kedua, siswa dapat berteman dengan siapa saja yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya.